Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini? Biasa ya, dari SMK kita selalu kasih clue. Bapak ucapkan selamat pagi, kalian mengucapkan iya. Selamat pagi. Pagi, luar biasa, tetap semangat, berbakti, yes. Selamat pagi. Pagi, luar biasa, tetap semangat, berbakti, yes. Terima kasih. Tepuk tangan buat kita semua. Sebelum mulai pembelajaran, Bapak minta absen terlebih dahulu. Mau ngecek kehadiran. Absennya mana? Abi Maulana, Afif Subki, Agung Rizky, Alan Nuril Amri, Bunga Intan, Dava Adrian, Erlangga, Eva Evanes, Fahri Maulana, Farel Faturrahman, Iyar Ripali, Khairul Rizatna, Harun Rosid, Ilyas Yuda, Iqbal Putra, Isri, Kriswanto, Muhammad Maulana, Muhammad Udin Azmi, Muhammad Fairuz, Muhammad Rafli, Muhammad Inorobi, Muhammad Wandi, Rafa Bilali, Revi Hamdallah, Revan Dwi Matriansyah, Reski Satrio, Sila Putri, Sigit Aditya, Silviana Putri, Tommy Kurniawan, Tri Melani, William Dalton, Yayet Zeti Amalia, ada? Nah, oke, ini berarti hampir 100% ada semua ya, masalah si yang Nah, pertemuan kali ini Bapak akan membahas mengenai tumbuhan resiliensi. Artinya apa? Kalian harus bisa bangkit dari keterpurukan atau dari kegagalan. Oke, sebelum mulai aktivitas ini, ice breaking biar kita semangat dulu. Tahu kan ice breakingnya tepuk semangat? Ya. Tepuk semangat. Bagilah peserta 5 kelompok, sudah ada 5 kelompok. Setiap kelompok akan mendapatkan properti yang disusun. Ini ya propertinya agar menjadi menara. Buatlah menara setinggi dan sekuat mungkin agar bisa menjadi pemenangnya. Nah, akan ada angin ribut yang menguji kekuatan menara yang Anda bangun. Jika menara roboh, akan ada kesempatan kedua untuk kembali membuat. Bapak akan membagikan aturan ini ya. Setiap kelompok ada 5. Kalian nanti bikin menara sekuat mungkin, setinggi mungkin. Sudah puas, coba kalian tiup dan kalian pahami apa arti menara itu. Bapak kasih waktu 10 menit, cukup nggak 10 menit? Nah, ini ada bahan bantuan nih, namanya berarti ini soal tip ya, buat memperkerat kelompok kalian. Ini kelompok 1 silakan, ini kelompok 2 silakan. Nah, ini gunanya ini buat bantu kalian. Jadi kalian Bapak kasih ini. Nah, itu kalian diminta kartu remnya disusun dibuat menara. Ini buat bantu menara.
Bapak laras tinggi mungkin sekali mungkin. Bapak kasih waktu kalian menit. Ya. So, silakan dibuat dari sekarang. Waktunya berjalan seperti itu. So, sama. Kalau yang masih bingung lihat teman-temannya tuh itu tuh, teman-temannya tuh. Kalau bingung tuh gimana caranya tuh. Nah, itu ada kain ada selatan. Dikasih waktu 10 menit dah. Itu kelompok yang keempat bagus tuh, lagi menyusun tuh. Ini contohnya ini. Ini kelompok 5 bagus nih, kelompok 5 nih. Tuh, udah jalan tuh kelompoknya. Nah ini kelompok 3 udah nyusun tuh, kelompok 3 udah nyusun. Kelompoknya masih kelompok 3 tuh. Ayo kelompok 1 gimana ayo? Ayo kelompok 1 gimana kelompok 1? Bebas terserah kalian mau 4, mau 5, mau 6. Buat sekuat mungkin, setinggi mungkin, sekokoh mungkin. Itu kelompok 3 udah bagus tuh, kelompok 3. Nah ini kelompok 5 nih udah 2. Ada 3 lagi satu. Nah, selanjutnya semini mungkin supaya kalian bisa mengisi buat kelompok 5 sama kelompok 3 ini dari dan waktu juga menunjukkan 3 menit. Masih ada waktu 7 menit lagi. Masih ada waktu 7 menit lagi. Kelompok 2 tuh, kelompok 2 tuh, seperti itu. Kelompok 2 tuh. Tuh, kelompok 2 udah menyusun ke tahap kedua. 4 menit, berarti 6 menit lagi nih. Sudah menunjukkan 4 menit. Dibuat semini
Kenapa menaranya menjadi berapa yang Anda harus ditanya apa? Karena teman-teman nah, terima kasih tepuk tangan buat saya. Nah, ini perwakilan yang sempurna ya, kedua Bapak minta yang berubah. Jangan sempat dijelaskan. Bapak yang Perkenalkan nama saya. Di sini saya perkenalkan nama saya Sita Sita dari kelompok 4. apa yang membuat menara kamu kokoh? Kerjasama yang cukup baik. Terus kesulitan yang membuat Keributan Pak, nggak cukup kompak. Boleh kasih tepuk tangan buat teman kalian. Pak, sedikit dijelaskan ya. Tolong dirapikan kembali menaranya ya. Udah, kalau yang udah jadi sih bagus, kita biarin aja. Kalau yang udah dirapikan kembali. Dimasukkan ke kotak lagi ya. Dimasukkan sambil berjalan waktu. Ini ya, dengarkan ya. Di sini menara ini tuh salah satu filosofi kalian tentang kehidupan. Jadi bagaimana kalian menata kerangka kalian ke depan untuk mencapai karir kalian datang setinggi langit. Ya, oke. Kita masuk ke materi ya. Nah, apa itu resiliensi itu? Kemampuan untuk bangkit dari kesulitan. Tidak berarti merasakan stres, emosi, atau kesedihan, tapi mampu membawa emosi dan tetap melangkah maju. Contohnya seperti tadi, Bapak lihat kelompok 2 banyak kesulitannya. Awalnya kelompok 2 memimpin, sudah ke tahap 2 ternyata kelompok lagi dibalap oleh kelompok 5, kelompok 4, dan kelompok 1. Jadi kelompok 1 belum jadi apa-apa, ternyata bisa memanfaatkan waktu. Mengapa resiliensi itu penting? Yang pertama, membantu menghadapi tantangan hidup. Yang kedua, mengurangi resiko gangguan mental. Yang ketiga, meningkatkan kesehatan fisik. Dan yang terakhir, membangun hubungan sosial yang sehat. Ini cara menumbuhkan resiliensi. Jadi bangun koneksi sosial yang positif, tetap di tujuan realistis, merawat diri secara fisik dan mental, belajar dari pengalaman dan kegagalan. Jadi apa yang kalian alami nanti kalian jadikan suatu pelajaran buat diri kalian. Nah, Bapak akan kasih tayangan video ya, video. Kalau kalian simak dan kalian paham, oke? Nah, kalau kalian simak dan paham, ini video pertama. Anak-anak dikasih permainan. Ya, kalian dipahami, disimak, dicermati. Anak-anak kasih permainan. Jadi guru ini menjelaskan main tersebut apakah bisa ngomong, bisa dibaca, saya berhibur tapi bangkit lagi. Nah, bangunlah.
pertama ya, nanti kalian pahami di sini. Nah ini yang kedua videonya. Ini salah satu pertanyaan yang Bapak suka berbuat. Ini tahun 2025. Ada artinya dalam hidup Bapak ini.
juga video yang kalian simak. Bapak minta perwakilan satu orang untuk menjelaskan video tersebut. Bapak pertama siapa? Bapak. Ayo tadi siapa yang Tomia? Oh, sedikit. Bapak ayo sedikit. Jadi perwakilan dari Perkenalkan, nama saya Dia. Perwakilan dari kelompok betul. apa yang sedikit simak dan pahami mengenai dari video tersebut? Alhamdulillah terus apa lagi? Tepuk tangan buat Sigit. Bapak, siapa yang ingin menjelaskan mengenai video tersebut? Ayo, Bapak. Dia. Bapak, teman-teman. Ayo, biar. Kawan-kawan dia. Apa yang dia pahami tentang video tersebut? Kasih tepuk tangan buat dia. Kalau tidak, perwakilan kasih tepuk tangan buat saya. Apa yang kita pahami dan memahami mengenai video tersebut? Ya, kasih tepuk tangan buat kelompok 4. Kelompok 5. Barangkali ini dan kelompok apa yang pahami dan simak kasih tepuk tangan buat teman saya. Nah, kita baik lagi. 3 video tersebut itu salah satu motivasi buat diri kalian kan? Ya. Yang pertama itu tentang daya lenting. Jadi ada anak yang sampai dipikir buku atau dilempar mainan tersebut tetap bangkit, sama seperti kalian bisa kalian gagal, karena kalian harus tetap bangkit. Yang kedua mengenai tim sepak bola itu favorit sama Liverpool. Mereka harusnya sudah menyerah 3-0 kalah dan paling ini keadaan jadi juara. Terus yang ketiga itu tadi mengenai atlet yang lari sudah kena musibah tapi dia tetap pantang menyerah. Seperti resiliensi adalah kemampuan seorang untuk bangkit kembali dan pulih dari kesulitannya. Seperti tadi 3 video itu sudah bilang itu namanya resiliensi. Kita lanjut. Nih, dengar ini penting-penting. Mengapa daya lenting makin penting? Sering diejek tak punya ayah anak SD di Banyuwangi tewas bunuh diri. Siswa SMP bunuh diri saat sampai universitas. Tak akan dibully sebagian anak makin siswa bunuh diri. Ini contoh-contoh anak yang menyerah dalam kehidupannya. Contoh-contoh belum punya mental maupun daya lenting yang kuat. Kenapa? Karena kehidupan di sana tantangannya semakin kuat. Nah, ini ada influencer dan dorongan. Jadi pikiran kalian harus berkembang dan bertumbuh. Kesuksesan yang pertama, saya bisa sukses jika punya bakat. Yang kedua, saya bisa sukses dengan berusaha. Kegagalan, saya nyerah. Kalian jangan seperti itu. Saya akan coba lagi. Kesulitan, saya tidak bisa naik motor, saya tidak bisa berenang, saya belum bisa. Terus masalah, kalian pasti punya masalah nih dalam hidupnya. Kenapa sih masalah ini terjadi pada diri saya? Kalian harus pikirnya berkembang. Solusi
memperbaiki kesalahan saya. Ini pikiran-pikiran berkembang growing itu yang harus kalian punya nanti bisa kalian menghadapi suatu masalah tersebut. Lanjut. Nah, apakah saya pikirannya pendek atau berkembang? Sebenarnya saya percaya dalam bahwa kecerdasan dasar saya adalah perilaku yang dapat saya bukan. Saya melihat kegagalan sebagai kesempatan untuk belajar dan bertumbuh, bukan sebagai bukti ketidakmampuan saya. Bakat alami adalah faktor terpenting dalam mencapai kesuksesan usaha saya. Tidak cukup jika saya tidak punya bakat. Kita lanjut. Ujian menghancurkan kebangkitan atau resiliensi. Kenapa? Karena suatu ujian itu bisa mendorong hal yang terpuji. Ya, hal yang terpuji itu bisa masuk ke hal yang negatif. Karena saat kita mendapat ujian itu kita semakin terlena dan mudah sombong. Nah ini contohnya nih, spesifik fokus pada perilaku kamu, bukan bekerja keras kamu layak dapat merasa sebetulnya. Kamu hebat, bukan ujian kamu hebat. Karena kamu sudah bekerja keras dan kamu dapat ranking 1 bagus. Nanti suara kamu bagus sekali. Jadi kata pertanyaan bagusnya, kamu sudah berlatih sangat keras dan kamu pasti bisa. Nah, kita masuk ke penghujung materi ya. Di sini berarti aplikasinya. Ya, kalian punya kertas kan di buku kalian. Tuliskan 5 kata. Nah, tuliskan kata-kata atau tindakan yang membuatkan diri kalian dalam menghadapi kegagalan. 5 kata ya. Tulis di kertas lembar 5 kata yang kalian tuliskan di buku kalian. Contohnya, seolah-olah kalian punya kegagalan dan kalian saya harus bangkit, saya harus bisa. Bapak kasih waktu kalian 5 menit untuk menuliskan kata-kata yang pernah kalian hadapi. Satu orang satu. Nanti kumpulkan di meja kerja kalian. Bapak kasih waktu 5 menit. Ya, tulis sendiri nanti kumpulkan di meja kalian. Tuliskan 5 kata di saat kalian menghadapi kesulitan dalam hidup kalian. Nah, hasilnya berapa?
sudah berjalan 3 menit. Ada yang sudah semua, ada yang masih tulis. Sudah berjalan 4 menit. Satu menit lagi. Nanti dikumpulkan di meja kalian. Ya, bentar lagi ya. Atau yang sudah dikumpulkan di meja kalian. Ya, yang sudah dikumpulkan di meja kalian. Soalnya waktunya bentar lagi. Yang sudah dikumpulkan di meja kalian. 1 menit lagi ya. Nah, kumpulkan yang sudah. Kalau yang sudah kumpulkan. 1 menit lagi. Ya, silakan kalian kumpulkan di meja kalian. Silakan dikumpulkan di meja kalian. Silakan. Sudah semua kan ya? Silakan kumpulkan di meja kalian. Oke, bagus. Sudah semua. Nah, oke, Bapak akan ngasih kesimpulan dari materi dunia yang sudah silakan dikumpulkan di meja kalian. Kesimpulannya jadi seperti ini ya. Tumbuhan resiliensi itu kan bangkit dari suatu kegagalan, seperti contohnya yang ada di video tadi. Video yang kalian simak, kalian pahami. Teman-teman kalian itu apa? Yang pantang menyerah Pak, terus berusaha Pak, bangkit dari kegagalan Pak. Oke. Nah, Bapak aplikasikan ke kalian menulis 5 kata itu yang membuat penguat diri kalian. Kalian tidak akan tahu kapan musuh itu datang. Kalian tidak akan tahu masalah itu datang. Tapi dengan kalian menuliskan suatu kata-kata penguat kalian, yang akan hidup pada diri kalian. Jadi materi ini Bapak kasih ke kalian suatu saat nanti kalian dengan apa yang sudah kalian tulis di kertas itu. 5 tahun ke depan atau 4 tahun ke depan kalian merasa terpuruk, gagal. Oh iya, dulu pernah pelajaran hubungan resiliensi. Saya pernah nulis harus kuat, harus bangkit, harus kembali. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Oke. Biasa terakhir kita kasih dulu segmen kita. Siap? Siap. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Tak semangat. Berbakti. Yes. Terima kasih atas waktu dan buatnya. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan pada diri kalian.
kira-kira bisa